yang telah menciptakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan memilihnya. Memilihnya lebih utama dan lebih mulia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan Ramadan yang lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan 10 terakhir di bulan Ramadan malam yang mulia. Karena di 10 terakhir bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih mulia, lebih utama, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Maka demikianlah Allah Azza wa Jal menciptakan bulan Zulhijjah yang di dalamnya terdapat banyak keutamaan, khususnya di awal atau 10 awal di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam yang pertama. Jadi para ikhwah dan akhwat bukan hanya sekedar mengetahui bulan-bulan Masehi saja, tapi juga harus mengetahui bulan Hijriyah. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Tepatnya tanggal 8 di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Demi malam yang 10. Para ulama tafsir sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab beliau Taisir Karimur Rahman di tafsir Kalamil Mannan, bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu waktu. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu waktu ini menunjukkan bahwa hal tersebut memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Dan para ulama berbeda pendapat. Silakan para ikhwan dan akhwat bisa mencatat poin-poin penting yang Ana sampaikan. Faedah-faedah penting. Selalu siapkan buku tulis, selalu siapkan pulpennya. Ketika ada faedah-faedah penting, silakan dicatat. Karena al-ilmu saydun. Ilmu itu bagaikan buruan. Wal kitabatu qaiduha. Pengikatnya, pengaitnya adalah tulisan. Kecuali para ikhwan dan akhwat, hafalannya seperti Al-Imam Bukhari, seperti Al-Imam Syafi'i, yang sekali mendengar langsung hafal. Tentunya kita berbeda dengan mereka, rahimahullahu jami'an. Oleh karena itu, catat poin-poin penting apa yang Anda sampaikan dan bisa meringkas. Yang pastinya nanti ringkasan tersebut akan dikumpulkan di kelompok tahfidz masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Para ulama ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud walayalin ashr adalah 10 awal di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan 10 akhir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah 10 awal di bulan Muharram. Namun yang rajih, yang benar, yang tepat, yang dimaksud dengan walayalin ashr adalah sebagaimana dikatakan oleh
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa yang dimaksud walayalin asyr adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Dan hal itu dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan lain-lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin." Ya. "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Ay al-ayyam al-ashr. Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak ada hari yang amal saleh, tidak ada hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang 10 ini, yakni 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, apakah lebih baik daripada jihad fisabilillah? Ini hari-hari 10 ini lebih baik daripada jihad fisabilillah? Naam, kata beliau. Iya. Lebih baik daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat keutamaan. Padahal jihad fisabilillah merupakan amalan yang utama. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mentauhidkannya, setelah berbakti kepada orang tua. Ya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal saleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini itu lebih utama dibandingkan jihad fisabilillah. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa raganya. Jadi seorang berjihad dengan harta dan jiwa raganya, walam yarji' min dzalika bi syai'. Dan kemudian tidak kembali lagi. Artinya dia mati syahid dan hartanya pun dipakai untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa idza kana ahabbu ila Allah fa huwa afdalu indah." Apabila sesuatu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu tersebut lebih afdal di sisinya, lebih utama di sisinya. Dan itu para ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Dan kita alhamdulillah berkat karunia Allah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati limpahan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di awal bulan, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Subhanallah. Dan lihat Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan waktu-waktu utama dibandingkan tempat-tempat yang utama. Banyak memberikan waktu-waktu yang mulia dibandingkan tempat-tempat yang mulia. Kalau tempat hanya terbatas saja, kota Mekah, kota Madinah, ya, wilayah haram. Tapi kalau waktu banyak, di mana saja kita berada, kita bisa meraih keutamaan waktu tersebut. Tapi kalau tempat terbatas, kita ingin mendapatkan pahala sholat 100.000, 1.000 di kota Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu bisa kita lakukan tentunya dengan bekal, persiapan, biaya. Tapi kalau waktu, di mana saja kita berada, di masjid, di rumah, di pasar,
di tempat umum, kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Allah sediakan waktu-waktu mustajab. Ya, Allah sediakan waktu-waktu mustajab dan seterusnya. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Para ikhwah dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka di antara keutamaan bulan Dzulhijjah adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan Islam pada bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama kalian. Para ulama sepakat bahwa ayat ini diturunkan di bulan Dzulhijjah saat haji wada' di hari Arafah. Hari Arafah besok tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah haji keluar dari rumah masing-masing menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di sana. Dan hal ini berdasarkan athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwasannya seorang ulama Yahudi berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tahukah engkau satu ayat dalam kitab suci kalian yang kalian baca, yang jika seandainya ayat itu turun kepada kami," ini kepada orang-orang Yahudi, "maka kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya." Jadi ayat ini yang dimaksud, Al-Maidah ayat 3. Maka Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ayat apakah itu? Ayat apa itu? Lalu Yahudi ini membacakan ayat tersebut. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ayat. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh kami telah mengetahui di mana dan kapan ayat itu turun. Ini ayat itu turun pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah di hari Jumat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi Islam telah disempurnakan pada bulan Dzulhijjah, tepatnya pada Hajjatul Wada' di hari Arafah. Maka bulan ini menjadi bulan yang mulia, dan itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, puasa Arafah adalah di antara kekhususan umat Islam. Puasa Arafah adalah di antara kekhususan umat Islam. Dan puasa Arafah dapat menguburkan dosa-dosa selama 2 tahun. Dan puasa Arafah ini dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i. Shaum Asyura yukaffiru sanah al-madiyah wa shaum Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbalah. Puasa Asyura dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu, dan puasa Arafah itu dapat menghapuskan dosa selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Dan puasa Arafah ini termasuk keistimewaan umat Islam. Berbeda halnya dengan puasa Asyura. Oleh karenanya, berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melipat gandakan penghapusan dosa dalam puasa Arafah 2 kali lipat besar daripada puasa Asyura. Walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keutamaan ini. Dan ini dilakukan besok tanggal 9 Zulhijjah. Maka dengan ini ana juga ingatkan kepada para ikhwah sekalian, siswa dan siswi yang tidak ada halangan untuk berpuasa, maka hendaknya berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah karena pahalanya, keutamaannya bisa menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah. Jadi Allah tahu. Allah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Manusia seperti kita tidak lepas dari yang namanya kekeliruan, kesalahan, perbuatan dosa, maksiat. Hampir setiap hari kita lakukan. Fisirri wal alaniyah. Baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan peluang kepada para hambanya untuk segera bertaubat kepadanya, kembali kepadanya, beristighfar, memohon ampun kepadanya, dan melakukan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosanya. Di antaranya adalah dengan melakukan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tunggu apa lagi ayyuhal ikhwah wal akhwat? Ketika Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk terus bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memanggil seruan tersebut, bersemangat, bersungguh-sungguh, siapkan niat dari sekarang untuk bisa melakukan puasa Arafah ya yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 30 Juli 2020 insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk melakukan ibadah tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, keutamaan bulan Dzulhijjah bahwa darah-darah hewan kurban ditumpahkan terbanyak di bulan Zulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pelaksanaan haji adalah yang paling banyak bertalbiyah dan yang paling banyak berhadiyu. Berhadiyu al-udhiyah maksudnya adalah menyembelih hewan sebagai hadiah untuk fuqara. Hadis diriwayatkan oleh Abu Ya'la, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan Syekh Albani menilai hadis ini hadis yang hasan. Jadi bulan Dzulhijjah selain sebagai bulan haji juga disebut sebagai bulan kurban karena banyaknya hewan kurban yang disembelih pada bulan tersebut. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Dan di antara tafsir yang menjelaskan ayat ini maksud adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan penyembelihan hewan kurban ketika hari raya Idul Adha disebut dengan al-udhiyah. Sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Sehingga makna udhiyah, nah mohon maaf, yang akhwat terputus, ya sudah masuk kembali. Nah, sehingga makna udhiyah, nah makna udhiyah adalah
menurut istilah syariat adalah hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan pada hari An-Nahr ini, pada hari raya Idul Adha dengan syarat-syarat tertentu, tertentu. Insyaallah nanti terakhir Anda akan sampaikan hikmah di balik penyembelihan hewan kurban, juga kiat meraih keikhlasan dan puncak ketakwaan dari sembelihan hewan kurban tersebut. 6, itu dia beberapa amalan yang bisa dilakukan di bulan, itu dia beberapa keutamaan fadilah ya yang ada pada bulan Dzulhijjah. Lalu amalan apa saja ayyuhal ikhwah wal akhwat azani Allah wa iyyakum yang kita bisa lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini? Nah, yang pertama adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka berzikir, ya. Wa yadhkuru ismallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, ayyamin ma'lumat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari membawakan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang ma'lum. Ya, ini dimaksud adalah 10 awal di bulan Dzulhijjah. Kemudian wa ayyam, dan di hari-hari ma'dudat, hari-hari tertentu saja, yakni ayyamat tasyriq. Ayyamat tasyriq ini maksud. Ya. Dan beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar di 10 awal bulan Dzulhijjah dan mereka berdua bertakbir sehingga manusia di sekelilingnya mengikuti takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil. Tahlil, mana tahlil? Ini kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Wat takbir, memperbanyak takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wat tahmid, yani ucapan alhamdulillah. Diperintahkan untuk memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, dan memperbanyak tahmid. Dan ini bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah. Namun berzikir ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja melakukan di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Dan ini sunnah yang tertinggalkan, sunnah mahjurah. Oleh karena itu, mari kita hidupkan kembali sunnah ini. Ya, mari kita hidupkan kembali sunnah ini. Sebagaimana tadi yang anak katakan bahwa sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, ya, sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, yakhrujani ila suq. Mereka berdua keluar ke pasar fi ayyamil ashr, di 10 awal bulan Dzulhijjah, fayukabbiran wa yukabbirun nas bitakbirihima, dan manusia pun bertakbir dengan takbir keduanya. Ya, ini sunnah yang harus kita
sambung terus sampai hari kiamat. Dan ini sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan tentunya ini berlaku untuk laki-laki, ya, berlaku untuk laki-laki, ya, disunahkan untuk laki-laki. Adapun yang perempuan maka dengan suara yang sir, dengan suara yang lirih, ya, karena makhafatul fitnah, ditakutkan akan ada fitnah kalau dengan suara yang lantang. Demikian. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, para siswa-siswi SMP Islam Hafaza yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah puasa, ya. Sebagaimana tadi Anda sudah sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Namun jika tidak mampu maka dilakukan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, ini pada puasa Arafah. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an adalah afdhaluz zikr. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'an afdhaluz zikr. Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Ya. Maka bersemangat, bukan hanya menyiapkan setoran hafalan Al-Qur'an kepada guru-guru tahfidz, ya, waktunya hanya pagi sampai siang saja, tapi dilakukan, ditambah waktunya, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, ya, siapkan, ya, bukan hanya sekedar mengejar setoran sabaki manzil saja kepada guru-guru tahfidz, tapi juga benar-benar, ya, ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan keutamaan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Juga amalan yang bisa dilakukan adalah memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di awal bulan Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman anjuran agar terus bersedekah terutama di waktu-waktu yang utama ini. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami telah berikan rezeki sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Ya. Sebelum ajal menjemput kita, berbanyak sedekah. Jangan sampai ketika ajal sudah tiba, lalu dia mengatakan, "Ya Rabb, akhirkanlah, ya, kematianku ini, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh." Nah, jadi hendaknya memperbanyak sedekah. Kemudian yang kelima adalah berkurban. Sebagaimana firman Allah yang tadi sudah Anda sampaikan, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kamu untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, kurban adalah ibadah yang disyariatkan setahun sekali saja. Setahun sekali saja. Ya, ini lagi musim sepeda, ya. Pilihannya ada dua, beli sepeda atau kurban. Dua-duanya Ustadz, alhamdulillah. Kalau memang mampu dua-duanya, bagus. Tapi kalau belum mampu, ya pilihannya salah satu di antara kedua tadi, ya berkurban atau beli sepeda, maka berkurban terlebih dahulu. Ya beli sepedanya nanti bisa di bulan lain, insya Allah kumpulin lagi. Ya, jadi jangan sampai tidak. Apabila memiliki kemampuan, memiliki kelapangan untuk berkurban, maka berkurban. Ya, kita tahu bahwa sejarah kurban ini, sejarah ibadah yang agung ini ada pada sejarah Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Di dalam mimpinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Sedih atau tidak itu kira-kira? Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu disampaikanlah kepada Nabi Ismail alaihissalam, "Ya bunai, inni ara fil manam anni adbahuk, fanzur madza tara." Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dan mimpinya para rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti mimpi kita, ya.
Mimpi kita itu dari syaitan datangnya. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku itu bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Ya, sedih sih sedih, tapi ini perintah Allah. Kasihan sih kasihan, tapi ini perintah Allah. Mau gimana lagi? Ismail alaihissalam, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan terhadap dirimu. Satajiduni, engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar." Masya Allah, lihat anak yang soleh Ismail ini ya. Taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tuanya. Demi menjalankan perintah Allah, maka Ismail berkata, lakukan apa saja yang Allah perintahkan terhadap dirimu, wahai ayahku. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau kita sekarang mungkin ya, orang tua diperintahkan untuk menyembelih anaknya, wah anaknya nggak mau, gitu ya. Ini gamenya belum finish, main gamenya. Oh, besok ada janjian main sepeda dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menguji keduanya saja dan menggantinya dengan seekor apa? Hewan kurban. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami ganti ya Ismail dengan seekor hewan kurban. Subhanallah. Ayyuhal ikhwa wal akhwat azani Allah wa iyyakum. Jadi itu bentuk pengorbanan. Maka yang memiliki kemampuan berkurban, ya ini merupakan bentuk pengorbanan dia. Mengorbankan hartanya. Pilihannya ada dua kan tadi. Antara beli PS yang terbaru, antara beli HP, antara beli sepeda dengan kurban. Dan sayangnya kok pas bertepatan dengan bulan ini gitu loh. Jadi ngumpulin itu bukan hanya buat ngumpulin beli sepeda. Ingat, oh iya, tahun depan kurban, kumpulin dari sekarang. Kumpulin dari sekarang. Insya Allah bisa. Ya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakni berkorban mengikuti petunjuk Nabi kita Ibrahim alaihissalam atau mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kita sedang diuji ayyuhal ikhwal akhwat. Maka yang memiliki kemampuan silakan. Ya, karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang sangat agung. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban seperti kita kurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Ya, tata caranya, kemudian jenis-jenis hewan apa saja yang boleh dikurbankan, itu semuanya ya dibahas di pembahasan tersendiri dalam ilmu fikih, tapi itu semua harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, orang seenaknya saja menyembelih hewan kurban. Saya mau sekarang sajalah menyembelih hewan kurban supaya nanti habis sholat Idul Adha bisa langsung nyate-nyate. Benar nggak ini? Nggak benar yang seperti ini. Ya, saya pengen sehari sebelum sholat Idul Adha, tidak benar. Yang syariat atau petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan adalah menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, insya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya amalan yang dilakukan adalah haji. Namun qadarullah, ya ibadah haji tahun ini karena sedang pandemi COVID seperti ini, ya bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, maka pelaksanaan ibadah haji hanya orang-orang yang berada di wilayah Saudi saja. Qadarullah wa masya'afa'a. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Ya, 70% untuk orang-orang non-Saudi yang berada di Saudi dan 30%-nya untuk orang-orang asli Saudi, yaitu semua yang berada di wilayah Saudi Arabia dan tidak ada yang dari luar Saudi Arabia. Ya alhamdulillah tetap berjalan ya, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, dan haji ini bulan-bulan tertentu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu saja. Bulan-bulan haji itu bulan apa saja, siapa yang tahu?
Nah, bulan haji itu yang pertama Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 dari bulan Dzulhijjah. Dan puncaknya ada di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu yang mana jamaah haji keluar dari tempatnya masing-masing, ya, ketika terbit matahari, ya, menuju Arafah. Menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf di sana sampai terbenam matahari, ya, melaksanakan wukuf di sana. Dan ini adalah puncaknya haji. Makanya kita lihat kalau ada tayangan live dari channel Haramain Syarifain, maka di sana diperlihatkan bagaimana manusia, jutaan manusia berkumpul dari seluruh dunia biasanya, ya, untuk wukuf di sana, karena itu adalah waktu yang mustajab, waktu yang pasti dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah pelaksanaan wukuf di Arafah. Nah, itu dia amalan yang bisa dilakukan, ya, yang kita bisa lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka hendaknya kita sebagai orang yang cinta kepada kebaikan, yang gemar untuk melaksanakan kebaikan, hendaknya bersegera, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk selalu melaksanakan amal soleh, ketaatan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Karena keutamaannya tidak bisa menandingi jihad di jalan Allah sekalipun. Kecuali dia orang yang berjihad di jalan Allah membawa harta dan dirinya, kemudian dia tidak kembali. Ya, ini artinya mati syahid. Para ikhwah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena waktunya tinggal 1 menit lagi, sepertinya kita tidak bisa bahas tadi yang Ana sudah janjikan, ya, hikmah di balik penyembelihan hewan kurban dan juga kiat meraih ikhlas dan takwa dari sembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Alhamdulillah, yang ikhwan sudah bergabung kurang lebih 64 siswa. Adapun yang akhwat yang sudah bergabung ada 77. Subhanallah, semuanya antusias sekali, luar biasa, Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, ya. Dan nanti akan diabsen oleh wali kelas atau guru masing-masing, ya, tentunya, dan akan ditanyakan alasan kenapa ya tidak ikut hadir dalam pertemuan ini. Baik, terima kasih. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp pribadi, ya, atau kepada guru-guru yang ada, asatidzah yang ada. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Tetap jaga kesehatan, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dengan cara makan minuman yang bergizi, ya, tambah suplemen vitamin, dan jangan lupa selalu berdoa, karena doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Berdoa, zikir pagi petang, jangan lupa, ya, karena itu sebagai benteng terhindar dari berbagai macam mara bahaya, malapetaka, musibah, termasuk diantaranya adalah wabah corona. Dan kita terus memohon kepada Allah agar Allah cepat angkat wabah ini dari negeri Indonesia khususnya yang kita cintai, dan dari negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah saja kalau tidak kemana-mana. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ustaz. Yarin lah. Syukron Ustaz. Keren Ustaz. Ustaz.